Video ini disponsori oleh dompet admin sendiri, jadi admin akan merasa sangat terbantu jika kalian menekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Jadi pada hari ini gua mau bahas keyboard terbaru dari Noirgear, yaitu Olive 75. Dan menurut gua ini adalah salah satu keyboard lokal terbaik untuk saat ini. Dan gue kasih tahu aja nih, sekarang selling point dari keyboard ini adalah kualitas keycaps-nya yang bagus banget dan PCB-nya yang udah soft facing. Jadi aman dari yang namanya interference kalau menggunakan cherry profile keycaps. Keyboard ini sendiri dijual dengan harga Rp1.449.000. Dan di harga segitu apa aja yang akan kita dapat? Kita mulai dulu dari unboxing-nya. Untuk unboxing experience-nya menurut gua ini biasa aja sih. Dan di dalam packaging-nya kita akan mendapatkan keycaps cadangan, 2-in-1 puller, 1 switch cadangan, stiker, lalu ada unit keyboardnya yang dibungkus dengan PE foam, lalu di bawahnya masih ada buku manual, keycaps cadangan lagi, 1 gram Krytox 205G0, dan yang terakhir kita dapat kabel sepanjang 1,8 meter yang udah braided dan udah gold plate. First impression gua yang pastinya gua lihat keycaps-nya dulu. Secara tampilan menurut gua keyboard ini asli cakep banget, terutama bagian keycaps-nya. Sesuai namanya, keycaps-nya ini terinspirasi dari keycaps punyanya GMK, yaitu GMK Olive. Yang bisa gua bilang kalau colorway-nya itu mirip banget dengan GMK Olive. Jadi kalian boleh memberikan pendapat kalian di kolom komentar gimana menurut kalian, apakah keycaps-nya ini clone atau bukan. Oke, lanjut. Untuk layoutnya, keyboard ini menggunakan layout 75% non-exploded, yang artinya keyboard ini udah mempunyai dedicated F-row keys dan juga dedicated R-row keys. Dan desain seperti ini bukanlah sesuatu yang baru yang pernah kita lihat. Udah banyak keyboard sebelum ini yang udah menggunakan layout seperti ini. Untuk dimensinya, keyboard ini mempunyai panjang 311 mm, lebar 121 mm, dan tingginya 38 mm. Lalu untuk typing angle-nya, keyboard ini cukup landai dan tidak mempunyai adjustable fit untuk menambah angle ngetiknya. Jadi buat kalian yang tidak terbiasa ngetik dengan angle yang landai seperti ini, kalian harus membiasakan diri. Sebelum gue bahas lebih jauh lagi soal keyboard ini, gue bakal nunjukin typing testnya dulu kepada kalian, dan berikut adalah typing testnya. Out of the box seperti itulah hasil dari typing sound dari keyboard ini, dan kalian juga pasti dengar kalau keyboard ini cukup rattle di bagian stabilizernya. Maka dari itu Noirgear menyertakan Krytox 205G0 di dalam paket pembeliannya, karena mereka sadar yang namanya lubrikan pabrik itu tidak selamanya konsisten. Contohnya seperti unit yang gue dapat ini, dan gue sangat appreciate banget dengan apa yang dilakukan oleh Noirgear karena begitu memikirkan konsumennya. Lalu untuk typing feel-nya, keyboard ini juga nggak berbeda jauh dengan keyboard Raymond biasa, karena keyboard ini juga menggunakan mounting tipe Raymond juga, jadi feel-nya nggak jauh berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas keycaps-nya. Seperti yang gue bilang tadi, keycaps-nya ini mempunyai kualitas yang bagus banget untuk sebuah keyboard pre-build. Keycaps-nya ini terbuat dari bahan PBT dengan double sheet injection dengan tebal 1,5 mm. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau legend dari keycap ini tuh bakal pudar. Sebagai perbandingan, gue bakal nunjukin keycap PBT gue yang masih PBT die-sap. Jadi yang PBT die-sap legendnya ini dicetak menggunakan printing, sedangkan yang double sheet injection legendnya itu dicetak menggunakan 2 layer PBT yang dijadikan satu. Jadi untuk masalah tahan lama udah pasti double sheet injection yang bakal tahan lama. Legend keycaps-nya juga cakep banget dengan posisi di kiri atas yang membuat looknya itu lebih simple dan rapi.
Kalau gue boleh komplain, gue cuman mau komplain soal modifier keycaps ini, terutama di bagian backspace-nya. Legendnya ini sedikit ketebalan dibandingkan keycaps lainnya, tapi overall keycaps ini udah cakep banget. Untuk interface-nya, keyboard ini sudah mempunyai 3 konektivitas yang bisa kita gunakan. Ya, rasanya bakal jadi minus saja kalau di harga segini kita cuma dapat 1 koneksi aja. Jadi keyboard ini sudah memiliki 3 konektivitas, yaitu dongle 2,4 GHz, wired, dan Bluetooth. Untuk mengaktifkan mode Bluetooth-nya, kalian tinggal menekan tombol Fn+Y, dan kalian juga bisa mengganti device yang terkonek dengan Bluetooth dari keyboard ini dengan menekan tombol Fn+Q, Fn+W, dan Fn+E. Lalu untuk modul wired-nya, keyboard ini sudah menggunakan Type-C, dan modul Type-C-nya itu berada di bagian kiri atas keyboard ini. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau di bawah case-nya ini ada slot untuk menyimpan dongle 2,4 GHz-nya, sekaligus switch on off untuk mode wireless-nya. Dan di bawah case-nya ini juga terdapat 4 buah rubber feet yang berbentuk memanjang. Sekarang kita bahas dalaman keyboard ini. Di bawah keycaps-nya terlihat switch yang digunakan di keyboard ini adalah Gateron Yellow KS9. Tapi menariknya, switch yang digunakan pada keyboard ini sudah menggunakan switch dengan molding terbaru dari Gateron. Dan switch seperti ini masih cukup jarang dipakai untuk keyboard-keyboard pre-build. Setahu gua, keyboard yang ada di Indo yang menggunakan switch seperti ini tuh baru 2 kalau nggak salah, yaitu Sera 68 dan keyboard ini. Nah, jadi yang menandakan switch itu menggunakan molding terbaru atau enggak, itu bisa dilihat dari LED SMD-nya. Di bagian LED SMD-nya terdapat seperti jembatan gitu di tengah LED SMD-nya, sementara di Gateron KS9 yang lama itu nggak ada. Plat pada keyboard ini berwarna hitam dan terbuat dari bahan aluminium, dan udah gua scratch test tapi nggak nge-scratch sama sekali. Dan for your info, keyboard di Indonesia itu kebanyakan menggunakan bahan stainless steel untuk platnya, sehingga membuat keyboard ini menjadi berbeda dari keyboard yang lainnya. Untuk stabilizernya berwarna hitam juga dengan tipe flat mount, dan step ini juga udah pre-loop. Tapi sayangnya untuk unit yang gua terima loopnya masih kurang. Step ini udah minim wobble dan kaki stemnya juga udah rata, jadi kalau kalian mau tuning stepnya, kalian gak perlu lakuin clipping pada stemnya. Lanjut, gua bahas PCB-nya. PCB-nya berwarna hitam dan menggunakan konfigurasi south facing. Iya benar, south facing. Ini adalah keyboard pre-build lokal pertama yang menggunakan konfigurasi south facing. Nah, jadi buat kalian yang alergi sama yang namanya interference di cherry profile keycaps, keyboard ini bakal cocok banget buat kalian. Keyboard ini juga udah mempunyai LED yang ada di dalam PCB-nya. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau switch yang bakal kalian pakai itu nggak support sama LED SMD. Gak sampai di situ, keyboard ini pastinya udah support dengan hot swap universal. Jadi kalian bebas mengganti switch apa aja yang kalian inginkan, mau itu 3 pin ataupun 5 pin. Dengan catatan switch yang kalian gunakan itu masih menggunakan MX style. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu kalau di row 1 atau bagian F row pada keyboard ini itu masih menggunakan north facing. Jadi nggak full south facing. Tapi kalian tenang aja karena bagian F row itu cukup tinggi. Jadi nggak bakal ada yang namanya interference. Di antara plat dan PCB-nya juga kita diberikan platform yang cukup tebal, mungkin sekitar 3-4 mm. Tapi sayangnya kita nggak diberikan dampening foam di bottom case-nya. Hanya ada baterai berkapasitas 2000 mAh di dalamnya. Jadi membuat typing sound dari keyboard ini tuh agak sedikit hollow. Lanjut gue bahas softwarenya. Untuk softwarenya, kalau kalian ingat video gue yang bahas DAMECA 6 Plus kemarin, tampilan UI-nya ini persis banget dengan DAMECA 6 Plus yang waktu itu gue bahas. Jadi di softwarenya ini kita bisa atur per key-nya, mode RGB-nya, dan tentu saja keyboard ini udah support makro. Kalian juga bisa atur RGB-nya menggunakan tombol manual dengan menggunakan kombinasi Fn plus backspace untuk on-off LED-nya. Dan untuk mengganti mode, kalian bisa menggunakan kombinasi tombol Fn plus print screen, Fn plus insert, atau Fn plus del. Dan untuk setting kecerahan RGB-nya, kalian bisa menekan tombol Fn plus back up ataupun Fn plus back down. Lalu untuk setting kecepatan RGB-nya, kalian bisa menekan Fn plus home atau Fn plus N. Overall, keyboard ini udah bagus banget. Keycaps-nya yang high quality, PCB-nya yang south facing, plate-nya yang dari aluminium,
membuat keyboard ini mempunyai kelas di antara keyboard pre-built lokal lainnya. Dan di antara semua itu tentu aja yang paling gua suka dari keyboard ini adalah keycapsnya. Asli ini cakep banget untuk gua pribadi. Dan buat kalian yang beli keyboard ini terus mau ganti keycapsnya, gua nggak rekomendasiin itu. Karena salah satu selling point dari keyboard ini adalah keycapsnya. Jadi kalau kalian mau ganti keycapsnya, mending kalian beli barebone kit aja yang udah short facing. Terlepas dari semua pujian yang gue kasih untuk keyboard ini, bukan berarti keyboard ini nggak punya kekurangan. Tentu saja ada. Yang gue sayangkan adalah tidak hadirnya dampening foam di bottom case keyboard ini. Mengingat Noir N1 itu kita bakal dapat platform dan dampening foam di bottom case-nya. Ya biar bagaimanapun ini adalah keyboard pre-built yang jika kita bongkar keyboardnya dan kasih dampening, ya kita akan kehilangan garansinya. Jadi akan lebih baik jika kita dikasih dari bawaan pabrik. Lalu untuk masalah software masih ada kendala yang gue alami. Contohnya kadang-kadang device gue ini nggak kedetek meskipun sudah menggunakan koneksi wired. Lalu ada lagi yang gue rasa cukup mengganggu. Saat kita menggunakan koneksi wired, LED di spacebar-nya itu tetap nyala saat kita menyalakan RGB-nya dan akan mati saat baterainya penuh. Jadi agak ganggu aja kalau dilihat. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih pendapat gue tentang keyboard ini. Sebenarnya gue sekaligus mau masukin moddingnya di video ini juga, tapi karena durasinya kepanjangan, jadi mungkin gue bakal kasih di video terpisah. Buat kalian yang mau beli keyboard ini seperti biasa link pembeliannya ada di deskripsi. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang lagi. Gua Ahmad, pamit undur diri, and see you. Set my heart afire.